Di toko nggak ada yang jual. Terus di mana? Di kolong. Terus duplikasinya supaya caranya sederhana gimana? Nah ini tantangannya. Inilah kenapa kita perlu adanya support system, guidance. Bagaimana caranya? Kalau kita punya ilmu kayak Sun Gokong nih, kita ambil rambut, 1000, udah kita sendirian aja udah bisa. Sayangnya kita nggak punya, betul nggak? Makanya cara itu nggak bisa diduplikasi. Nah, problemnya adalah jika Anda bisanya karena otodidak, maka sulit untuk menduplikasikan keahlian Anda. Ada di sini yang bisa main gitar karena otodidak? Ada yang bisa main piano karena otodidak? Coba ngajar ke anak didik. Pasti Anda sering gemes kan? Masa kayak gini aja nggak bisa? Kayak gini, dulu saya baru 2 kali dilihat aja udah bisa. Kamu nggak bisa. Ada yang ngerasa begitu? Kedonen, kayak gitu aja nggak bisa. Cuman suruh ini aja nggak closing. Ada yang gemes kayak gitu? Banyak. Karena Bapak Ibu berbakat, donen Bapak Ibu nggak berbakat. Itu bedanya. Nah kalau kita hanya bisa punya tim yang berbakat, susah, betul nggak? Karena orang berbakat itu sedikit. Kita mau sebanyak mungkin orang yang walaupun tidak berbakat tetap bisa. Karena ada orang yang ahli piano walaupun tidak berbakat, dia bahkan bisa melebihi orang yang berbakat, betul? Karena jam terbang, repetition. Nah, oke. Kita lihat ya, kita mau bandingkan antara Indonesia dengan Jepang. Secara kekayaan alam, kira-kira kayak mana Indonesia dengan Jepang? Indonesia. Jauh. Pulaunya pun ya kalau kita lihat di pulaunya sebanyak ini loh, segede itu. Jepang sekecil itu. Kita luasnya 5 kali lipat lebih besar daripada Jepang. Kekayaan alam kita apa coba? Emas, batu bara, minyak, nikel. Ikan kita itu kalau asing nyuri, itu sekali nyuri 600 juta. Makanya dulu Ibu Susi itu suka ngebomin. Sedangkan Jepang udah kecil, gempaan, tsunami lagi. Tsunami itu aslinya Jepang, makanya namanya tsunami. Kalau aslinya Jawa itu namanya segoro gede. Nah, tapi problemnya kayak mana Indonesia dengan Jepang? Jepang, buktinya Jepang yang ngutangin kita, harusnya kita yang ngutangin Jepang, betul nggak? Nah, pertanyaan kunci saya adalah apa yang dimiliki Jepang yang tidak kita miliki, di mana itu lebih berharga dari seluruh emas kita, lebih berharga dari seluruh tambang nikel kita, lebih berharga dari seluruh kekayaan alam kita? Apa itu? SDM, betul. Sumber daya manusia. Jadi bayangkan SDM yang unggul saja mampu membuat negara berbeda. Nah, kita di business networking membangun jaringan jaringan kita isinya apa sih? Manusia. Dan manusia yang kita manusia di dalam jaringan kita bukan anak buah kita, bukan karyawan kita yang kita bisa kasih SP kalau dia nggak presentasi. SP1, SP2 pecah. Nggak bisa. Jadi kita harus punya keahlian people skill yang mumpuni. Nah, jadi kita udah tahu bahwa SDM lah kuncinya. SDM yang bagaimana? Yang unggul, yang mempunyai kompetensi yang unggul. Kompetensi itu bagaimana? Yang mempunyai karakter, pengetahuan, keahlian yang unggul. Nah, bagaimana untuk bisa menggali ini? Karena banyak yang terpendam. Dimiliki Jepang yang tidak kita miliki, di mana itu lebih berharga dari seluruh emas kita, lebih berharga dari seluruh tambang nikel kita, lebih berharga dari seluruh kekayaan alam kita. Apa itu? SDM, betul. Sumber daya manusia. Jadi bayangkan SDM yang unggul saja mampu membuat negara berbeda. Nah, kita di business networking membangun jaringan jaringan kita isinya apa sih? Manusia. Dan manusia yang manusia di dalam jaringan kita bukan anak buah kita, bukan karyawan kita yang kita bisa kasih SP kalau dia nggak presentasi. SP1, SP2 pecah. Nggak bisa. Jadi kita harus punya keahlian people skill yang mumpuni. Nah, jadi kita udah tahu bahwa SDM lah kuncinya.
SDM yang bagaimana? Yang unggul, yang mempunyai kompetensi yang unggul. Kompetensi itu bagaimana? Yang mempunyai karakter, pengetahuan, keahlian yang unggul. Nah, bagaimana untuk bisa menggali ini? Karena banyak yang terpendam. Bagaimana menggalinya? Untuk itulah support system lahir. Untuk itulah All in Life Academy lahir. Dan support system yang kita maksud bukan cuma support system yang fokusnya kepada knowledge dan skill, tetapi yang terpenting adalah how to, bagaimana caranya. Nah, tadi kan kuncinya adalah temukan tim inti untuk prioritas kerja Anda. Dari mana dapatnya? Dari orang baru. Orang baru dapatnya dari mana? Dari presentasi. Bisa aja one on one, bisa aja table talk, bisa aja home meeting. Nah, member baru pasti akan ada muncul macam-macam ya yang join. Ada yang cuma pemakai saja, ada yang reseller doang, ada yang networking. Nah, masukkan ke dalam sistem support system, maka akan lahirlah seorang pemimpin. Tadi perlunya berapa? 5 jenderal. Bapak Ibu cukup punya 5 jenderal di kiri dan 5 jenderal di kanan. Dan yang saya maksud itu jenderal, bukan kapten, bukan kolonel, bukan brigjen, tapi jenderal. Nah, pemimpin itu tidak bisa dibentuk. Pemimpin itu ditemukan. Persis seperti diamond ya. Diamond itu tidak bisa dibentuk, tapi ditemukan. Yes, waktu ditemukan bentuknya jelek, harus melalui cutting, harus melalui segala macam sehingga dia bersinar. Sama juga nanti di sini setelah tadi ya join, maka pasti ada 3 hasil, yaitu cuman pemakai, yang kedua reseller, yang ketiga networker. Nah, networker ini pun kita akan mapping, nanti akan muncul mana yang gerbang, mana yang basis. Dari yang basis kita akan mapping lagi, akan muncul mana basis utama dan mana basis biasa. Nah, yang basis utama yang kita cari adalah basis utama. Nanti ada ciri-cirinya. Dan tujuannya ini apa? Untuk supaya Bapak Ibu jangan salah prioritas. Selama ini mungkin Bapak Ibu bekerja kepada prioritas yang salah, sehingga menghabiskan waktu, kok yang lain kenceng ya, hoki ya, karena dia dapat ini, sedangkan saya nggak dapat. Nah, karena mungkin kita salah memprioritaskan waktu. Nanti di support system kita akan beri tahu apa sih, bagaimana sih kita spending waktu itu 80% ke siapa sih? Makanya kita perlu konsultasi, karena kadang kita terlalu dekat sehingga penilaian kita terlalu subjektif. Ya, kita ingin dia sukses, padahal dia tidak punya karakter seorang pemimpin. Mungkin dia adik kita, gitu. Jadi kita ngotot, kita fokus ke dia, padahal dia tidak punya karakter, nggak punya kapasitas. Dia cuma pemakai, yang kedua reseller, yang ketiga networker. Nah, networker ini pun kita akan mapping, nanti akan muncul mana yang gerbang, mana yang basis. Dari yang basis kita akan mapping lagi, akan muncul mana basis utama dan mana basis biasa. Nah, yang basis utama yang kita cari adalah basis utama. Nanti ada ciri-cirinya. Dan tujuannya ini apa? Untuk supaya Bapak Ibu jangan salah prioritas. Selama ini mungkin Bapak Ibu bekerja kepada prioritas yang salah, sehingga menghabiskan waktu, kok yang lain kenceng ya, hoki ya, karena dia dapat ini, sedangkan saya nggak dapat. Nah, karena mungkin kita salah memprioritaskan waktu. Nanti di support system kita akan beri tahu apa sih, bagaimana sih kita spending waktu itu 80% ke siapa sih? Makanya kita perlu konsultasi, karena kadang kita terlalu dekat sehingga penilaian kita terlalu subjektif. Ya, kita ingin dia sukses, padahal dia tidak punya karakter seorang pemimpin. Mungkin dia adik kita, gitu. Jadi kita ngotot, kita fokus ke dia, padahal dia tidak punya karakter, nggak punya kapasitas. Dia bukan jenderal, dia sersan. Tetapi Bapak Ibu menghabiskan banyak waktu di situ dan akhirnya keselip sama yang lain. Support system adalah ini tadi, bagian kecil yang bersinergi satu sama lain sehingga menghasilkan suatu hasil. Ya, support system sangat diperlukan karena banyak kita tidak betul-betul memahami tentang hakikatnya networking. Support system sekedar mengatur keahlian saja,
bukan sekedar tapi merupakan budaya, kultur. Budaya itu apa sih Pak? Budaya itu kayak misalnya, contoh ya, di Indonesia kan suka buang sampah sembarangan ya. Tapi kalau kita ke Jepang, tiba-tiba kok kita malu ya buang sampah ya. Nggak usah diomongin, tiba-tiba kita mungut sendiri. Kalau di sini kan kita bangga buang sampah. Di tempat lain, kenapa itu? Budaya. Nah kalau kita bisa membangun budaya yang luar biasa, budaya ya tadi tanpa support system aja 40 one star menjadi 400 itu luar biasa, apalagi dengan support system. Saya yakin April bisa lebih dari 15.000 jangan-jangan ya. Nah bagaimana sih kekuatan dari sistem? Nah begini contohnya ya. Coba Bapak Ibu pilih angka apa aja? Sudah pilih angka? Misalnya Bapak saya suka 5, oke ambil 5. Saya suka 8. Sudah ada angkanya yang Bapak Ibu pilih? Coba kalikan 2 angkanya. Udah ketemu? Coba ditambah 2. Hasilnya H1 tadi ditambah 2 coba. Misalnya Bapak Ibu sukanya angka 5. 5 ditambah 2 7. Nah 7 ditambah 5 ditambah dikali 2 14. Nah 14 ditambah 2 16. Udah? Ketemu? Oh. Oke, kemudian yang H2 tadi dibagi 2 jadi H3. Nah H3 tadi dikurangi angka yang tadi Bapak Ibu pilih. Hasilnya berapa? 1. Dari berapa? Angka berapa tadi? Dari 7, hasilnya 1. Kalau apa? 7. Dari 7. Oh, kok bisa kembaran? Ada lagi tadi siapa? Yang berbeda. Dari 4 hasilnya berapa? 1. Berapa Pak? Dari 3 hasilnya? Hasilnya? 3. Coba ulang lagi. Ayo ulang. Berapa? 8. Dari 5 hasilnya 1. Semua 1. Dari 2 hasilnya 1. One team, one dream, one world. Kalau apa? 7. Dari 7. Oh, kok bisa kembaran? Ada lagi tadi siapa? Yang berbeda. Dari 4 hasilnya berapa? 1. Berapa Pak? Dari 3 hasilnya? Hasilnya? 3. Coba ulang lagi. Ayo ulang. Berapa? 8. Dari 5 hasilnya 1. Semua 1. Dari 2 hasilnya 1. One team, one dream, one world. Itulah support system. Dari manapun Bapak Ibu mulai, asal melakukan standar yang benar, hasilnya akan sukses. Ya, tadi perlu standarisasi, kemudian vital sign juga. Kita akan ada vital sign. Kenapa vital sign? Karena omset atau bonus itu cuma akibat. Jangan-jangan Bapak Ibu hanya fokus kepada akibat. Seharusnya kita bukan fokus kepada akibat, tetapi fokus kepada penyebab. Yaitu apa? Faktor-faktor yang menimbulkan omset. Pada saat kita fokus kepada akibat, otomatis omset akan mengikuti ya. Alat pengukurnya berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan SDM. Ya, lain-lainnya ya. Rumusan sukses adalah ini, yang paling penting. Bukan apa yang cepat. Karena kalau cepat tidak bisa diduplikasi, percuma. Tetapi yang kita aplikasikan adalah apa yang mudah sehingga bisa diduplikasi. Jadi duplikasi itu menempati urutan yang tertinggi. Yang cepat itu tidak dipakai. Rumusannya harus sederhana, dan sederhana. Ya, apa sih langkahnya? Cuma 4 saja. Yang pertama adalah ya tadi sama kan, Olive punya 4 daun, kita akan selaraskan semuanya. Yang pertama adalah impian. Kita harus punya impian. Impian itu motif, karena when why is clear and then how is easy. Ya, pada saat kenapa Anda jalankan bisnis ini itu sudah jelas, maka caranya bagaimana kelihatannya akan jauh lebih mudah. Ya, itu impian sebagai fondasi bisnis Anda. Kemudian tingkatkan kompetensi, kemudian bangun kebiasaan, karena manusia tidak bisa menentukan nasibnya, manusia hanya bisa menentukan kebiasaannya, dan kebiasaan inilah yang akan menentukan nasib Anda. Dan apalagi duplikasikan.
Cuman ini aja empat langkah ini. Ya apa sih kompetensi? Kompetensi itu cuma 3, yaitu sikap. Ini 80% kita akan ke sini, ke sikap, ke mindset, membentuk karakter juara. Karena banyak ya orang-orang hebat datang kepada kita tapi karena kita sikapnya mungkin menyinggung banyak orang sehingga akhirnya dia pergi atau dia tidak lepas gitu kekuatannya. Baru pengetahuan, baru ke skill. Ya, pengetahuan bagaimana pengetahuan menjadi keahlian cuman pengulangan aja. Semua yang diulang-ulang akan menjadi ahli. Dan itulah kompetensi ya. Modul-modulnya ada banyak pelatihan, ini pelatihan-pelatihannya yang akan kita desain. Dan sistem ini itu sistem yang sudah teruji. Selama 31 tahun saya ada di industri ini, support system ini bukan support system yang kayaknya sukses. Enggak, ini support system yang teruji dan banyak melahirkan sudah ribuan orang yang tadinya nggak pinter ngomong kalau ini. Dan saya lihat juga banyak alumni di sini. Ya, jadi ini pelatihan-pelatihannya, ada tujuannya semua, ada tahapan-tahapannya. Dan ini tools aid-nya yang akan kita keluarkan, alat bantunya ada buku kerja, ada video books, ada audio books, ada video animasi, pendalaman marketing plan, ada video-video marketing tools, filing system untuk presentasi, bank kesaksian produk, bank kesaksian kesuksesan, ada mobile apps. Nanti impian kita akan ke sana, akan ada mobile apps. Sehingga misalnya Bapak Ibu baca buku akan ke tracking oleh mobile apps itu berapa jam sehari. Kalau dengerin audiobook akan ke tracking berapa jam sehari dan lain-lainnya. Tapi nanti ya pelan-pelan, step by step. Tapi impiannya ke sana. Dan support system juga punya karir sendiri. Jadi ada pinnya sendiri. Ya kalau penghargaan dari Olive itu berdasarkan hasil. Kalau penghargaan dari support system itu berdasarkan cara membangun sesuai dengan standar. Ya ini kira-kira ya step-step karirnya. Jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang pada saat Anda tidur, maka Anda akan bekerja terus sampai mati. Yes, cool. Warren Buffett. Kata Bill Gates, jika Anda lahir miskin itu bukan salah Anda. Tetapi jika Anda mati miskin, itu mungkin kesalahan Anda. Betul. Karena Anda banyak diberi kesempatan kemana aja lo gitu kan. Mungkin Anda berpikir, oh saya uangnya banyak segala macam. Coba Mike Tyson uangnya 5,8 triliun. Evander Holyfield uangnya 8,12 triliun. Tetapi bangkrut karena dia tidak mempunyai aset. Nah, Bapak Ibu sudah punya kendaraan yang luar biasa, yaitu Olive dengan produk yang luar biasa. Dan kenapa saya bergabung di Olive? Salah satunya adalah karena manajemen. Karena saya ketemu langsung dengan Miss Jenny dan saya lihat value-nya itu luar biasa. Komitmennya luar biasa. Ya tentunya dengan Pak David dan Pak Suwandi ditemukan dan saya lihat luar biasa. Jadi percaya diri, punya kendaraan yang luar biasa, punya tim yang luar biasa, tinggal apakah Anda mau? Mau. Ini dia kalimatnya. Mari kita bekerja, bangun sistem, install sistem 2-5 tahun, maka sistem akan bekerja untuk Anda selamanya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap? Siap! Apakah Anda siap? Terima kasih. Setting goal, April jadi apa? Dan action, action, action. Olive Indonesia pasti bisa. Selamat malam.